Bonsai, ketemu lagi di Nisapedia dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu inisiasi menyusu dini. Seperti apakah prosesnya? Jangan lupa nyalakan tombol lonceng dan juga subscribe. Definisi dari inisiasi menyusu dini adalah memberikan kesempatan ke Debay untuk melakukan skin-to-skin contact dengan bonsai. Kurang lebih durasinya selama 1 jam dan segera setelah lahir. Kondisi ini juga memungkinkan Debay berkenalan dengan proses penyusuan secara alami dan memungkinkan juga Debay mencari puting sendiri. Jadi bukan seperti masa lalu menyodorkan secara pasif ke Debay. Inisiasi menyusu dini adalah proses yang sangat penting karena ini adalah kesempatan besar untuk Debay beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan sekitarnya yang jauh beda daripada saat dia di dalam kandungan. Fase siaga ini berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Selanjutnya, Debay akan mulai mencari makanannya. Dia akan mulai mengendus tangannya yang mana baunya mirip dengan bau cairan ASI yang akan dia cari. Kemudian, dalam mencari ini, Debay akan melakukan breast crawl. Maka, dia akan menjejak-jejakkan kakinya kurang lebih setinggi perut bonsai yang setelah melahirkan. Dan ini ternyata sangat signifikan dalam mencegah perdarahan pada bonsai sendiri. Karena hentakan si Debay akan menyebabkan rahim ataupun uterus berkontraksi dan mencegah perdarahan berlangsung. Selanjutnya, kesempatan skin-to-skin contact ini akan memungkinkan Debay berada dalam kondisi suhu yang stabil. Karena ada mekanisme termoregulator thermal sinkron. Karena dada bonsai yang habis melahirkan biasanya jauh lebih hangat dan ini pun masih memungkinkan adanya penyesuaian dengan peningkatan suhu jika Debay berada dalam kondisi kedinginan. Pada proses berikutnya, Debay akan mulai dekat ke puting, namun dia tidak akan langsung menjilat puting. Yang akan dia lakukan adalah menjilat permukaan kulit bonsai, di mana dalam permukaan kulit banyak flora normal atau bakteri baik yang akan bergerak menuju usus Debay dan menyumbat bagian-bagian usus yang masih bolong-bolong. Nah, ini juga dapat mencegah yang dinamakan necrotizing enterocolitis atau infeksi pada usus Debay. Luar biasa ya efek protektifnya. Kemudian setelah dia menelan bakteri-bakteri baik ini, dia akan menjilat-jilat permukaan puting bonsai. Jilatan puting ini akan meningkatkan refleks hormon oksitosin, hormon yang mengalirkan ASI. Nah, jadi ASI-nya diharapkan bisa mengalir dengan deras dan lancar. Selanjutnya, Debay akan mulai menghisap puting dan mendapatkan ASI secara langsung dari bonsai. Tapi, perlu diingat bahwa target dari IMD ini bukanlah bayi mendapatkan puting, namun skin-to-skin contact selama 1 jam. Jadi, durasi dari skin-to-skin contact inilah yang akan bermakna secara signifikan karena dapat mencegah kematian Debay 22%. Ini kata WHO dan data-data telah membuktikannya. IMD ini juga sangat esensial, mempengaruhi dari laktogenesis 1 dan 2, di mana terjadi pada awal saat persalinan sampai kurang lebih 30-40 jam pasca persalinan. Nah, laktogenesis 1 dan 2 ini bentuknya masih komunikasi hormonal, karena hormon prolaktin dan oksitosin masih terpengaruh dari mekanisme persalinan. Selanjutnya, di laktogenesis ketiga, bonsai sudah perlu mantap dalam proses penyusuan, karena pengosongan payudara menjadi sesuatu yang secara krusial perlu terus dilakukan. Nah, karena pada saat laktogenesis ketiga mekanisme pengosongan payudara sudah harus terjadi secara efektif, maka proses dari IMD dan laktogenesis 1-2 harus terlalui dengan baik. Ini disebut proses pemantapan menyusui. Sehingga bonsai jangan segan-segan mengkomunikasikan ini dengan dokter yang menangani bahwa bonsai ingin melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Jadi, kontak terhadap penyusuan bisa jauh lebih awal dan bonsai serta Debay mendapatkan kesempatan belajar yang jauh lebih panjang sehingga saat memasuki laktogenesis ketiga, bonsai dan Debay sama-sama sudah siap melaluinya. Inisiasi menyusu dini tidak hanya pada bonsai yang melahirkan secara normal.
Bonsai yang atas indikasi perlu dilakukan operasi sesar juga tetap bisa melalui proses inisiasi menyusui dini. Tentunya dengan beberapa penyesuaian. Suhu kamar operasi contohnya harus disesuaikan di temperatur 24-26 agar menjaga bayi dalam suhu yang stabil. Yang kedua, posisi. Tentunya dengan tindakan operasi sesar akan tetap dilakukan proses penjahitan dan penyelesaian dari operasi sesar tersebut. Maka segera setelah lahir, bayi akan diletakkan dalam kondisi yang sedikit miring namun tetap aman. Jadi, persalinan apapun, mau normal maupun sesar, tetap bisa loh inisiasi menyusui dini. Yang penting kondisi bayi dan bonsai dalam kondisi yang stabil. Sekarang kita bahas ya tentang langkah-langkah teknis berjalannya inisiasi menyusui dini ini. Nah, penting juga nih buat tenaga medis supaya bisa memperhatikan langkahnya dengan benar. Pertama-tama, kita akan melakukan penilaian dari kondisi bayinya. Bagaimana tangisannya, bagaimana kontraksi ototnya, bagaimana usaha nafasnya, kemudian warna dari kulit yang akan dinilai dalam skor Apgar. Lalu selanjutnya, dokter anak akan menghangatkan dan mengeringkan bayi. Tapi, proses pengeringan ini perlu dicatat karena bagian kedua pergelangan tangan tidak boleh dikeringkan. Kenapa? Karena baunya mirip dengan bau ASI yang akan dia cari. Kemudian, setelah dipastikan kondisi bayi stabil, maka bayi sudah siap untuk diletakkan skin-to-skin contact di dada bonsai. Nah, disitulah peletakannya juga sangat esensial, yaitu mata bayi akan setinggi dengan kedua puting. Kemudian, jangan lupa, bayi juga perlu dijaga kehangatannya dengan diberikan selimut dan penutup topi. Nah, itu dia bahasan tentang inisiasi menyusui dini. Keren kan bahwa ternyata secara signifikan bisa menurunkan kurang lebih 22% dari kematian bayi. Dan yang jauh lebih penting daripada itu, bahwa inisiasi menyusui dini memungkinkan menjadi jembatan ikatan batin antara bonsai dan bayi. Karena bonding dan attachment sangat bisa terbina dengan kita melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi, happy IMD!